Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan seseorang belum dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sebelum ia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada manusia dan harta. Karena mencintai Rasulullah SAW termasuk perkara usuluddin, pokok agama. Ini bukti konsekuensi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna syahadatain yang wajib diikrarkan oleh seorang muslim, baik dari orang kafir yang masuk Islam atau orang Islam yang terakhir dalam Islam. Namun sangat disayangkan bahwa orang yang salah paham dalam memaknai cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka memaknai cinta Rasulullah SAW dengan melakukan perayaan Maulid Nabi SAW pada setiap Rabiul Awal setiap tahunnya dengan berbagai ritual kegiatan seperti makan-makan, membaca berjanji, dalil, khairat, bersolawat dan zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Menyantuni anak yatim, ceramah, memuji Rasulullah secara berlebihan dan lain-lainnya. Semua kegiatan ini dilakukan dengan alasan mencintai Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perayaan Maulid. Beliau tidak pula menganjurkannya. Tidak ada dalil satupun mengenai hal ini. Begitu pula para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukannya. Seandainya perbuatan ini baik dan bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Karena mereka adalah orang yang paling besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih besar kecintaan kepada Rasulullah SAW daripada para sahabat. Perayaan Maulid baru muncul pertama kali dilakukan oleh dinasti Syiah Fatimiyah di Mesir pada abad keempat Hijriah. Di sisi lain, mereka yaitu yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, baik berupa kewajiban maupun sunnat anjuran. Bahkan mereka melakukan maksiat yang dilarang oleh Rasulullah SAW seperti bid'ah, syirik, khurafat, tahayul, menipu, manipulasi, zalim, mencuri, korupsi, berjudi, minum minuman keras, pacaran, percampuran antara laki-laki dan perempuan, pamer aurat, meninggalkan sholat tidak berjamaah bagi laki-laki dan sebagainya. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW namun tidak mengikuti sunnahnya. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW namun tidak menghidupkan dan mengamalkan sunnahnya. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW namun bersolawat dan berzikir tidak sesuai dengan tuntunannya. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW namun tidak taat terhadap perintah dan larangannya. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak membela syariatnya. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak mengikuti orang-orang yang beliau cintai, yaitu para sahabatnya. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak mencintai apa yang ia cintai. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah SAW namun tidak membenci apa yang ia benci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa mencintai Rasulullah SAW itu kewajiban setiap muslim, karena hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukti keimanan seorang kepada Rasulullah SAW.
Bahkan mencintai Rasulullah SAW termasuk persoalan pokok agama yang sangat menentukan kualitas iman seseorang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kamadhaha wa masakinu tardawnaha ahaba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Allah juga berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih dicintai dari kedua orang tuanya, anaknya, manusia semuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah juga bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih dicintai dari dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Kualitas iman seseorang sangat ditentukan dengan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Orang yang memiliki iman yang sempurna selalu memposisikan cintanya kepada Rasulullah SAW dengan posisi urutan pertama dibanding kepada manusia lain dan harta. Cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, hartanya, dan bahkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia menggambarkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan menempatkan posisi cintanya kepada beliau di bawah kecintaan terhadap dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW menegur dengan menafikan kesempurnaan imannya hingga ia menjadikan cintanya kepada Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Maka Umar pun menegaskan cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi dirinya. Lalu Rasulullah SAW membenarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian jelaslah bahwa seseorang belum menjadi Muslim yang sempurna keislamannya atau belum beriman dengan iman yang sempurna jika ia belum mencintai Rasulullah SAW melebihi dari cintanya kepada kedua orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, dan semua orang lainnya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa mencintai Rasulullah SAW berarti mengikuti petunjuk Sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnahnya, membela sunnahnya, membela syariatnya, bersolawat kepadanya sesuai petunjuknya, patuh kepada perintah dan larangannya, menjadikan sebagai idola dan panutan, mencintai orang-orang ia cintai yaitu keluarga dan para sahabatnya, mencintai apa yang ia cintai dan membenci apa yang ia benci seperti bid'ah, syirik, khurafat dan tahayul, maksiat lainnya. Inilah makna mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum
wallahu yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah dan menjadikan sebagai sosok teladan dan idola yang wajib diikuti. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Allah juga berfirman, "Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Tabiat orang mencintai seseorang adalah mengikuti orang yang dicintainya, patuh kepada perintah dan larangannya, memujinya, menyebut-nyebut namanya, membelanya, mencintai apa yang ia cintai dan membenci apa yang ia benci. Seseorang yang mencintai Rasulullah SAW berarti ia mengikuti Rasul, patuh kepada perintah dan larangannya, mengamalkan sunnahnya, membela sunnahnya, membela syariatnya, mencintai apa yang ia cintai dan membenci apa yang ia benci. Bila tidak, berarti ia tidak mencintai Rasul SAW. Ucapan hanya klaim semata tanpa bukti, bahkan kedustaan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitabnya Asy-Syafi'iyah bi Tarrifi rahimakumullah, seorang ulama besar Andalusia menyebutkan tanda-tanda orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dia akan mengajarkan seluruh perintah, mengerjakan seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangannya dan berperilaku seperti beliau dalam keadaan suka dan duka. Kedua, lebih memprioritaskan ajaran syariat Rasulullah SAW sehingga rela untuk menyampingkan dorongan syahwatnya. Ketiga, membenci manusia
karena Allah, bukan berdasarkan dendam pribadi. Keempat, seringkali menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah SAW, sebab seseorang yang mengaku cinta kepada sesuatu, maka dia pun akan seringkali menyebut-nyebut sesuatu yang dia cintai itu. Kelima, seringkali merasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, sebab setiap pencinta itu akan sangat senang bila dengan kekasihnya, karena menghormati dan memuliakan sang kekasih ketika namanya disebut. Dia akan memperlihatkan setiap khusyuk dan merasa tersentuh tatkala mendengar nama Rasulullah SAW. Yang ketujuh, mencintai orang yang dicintai, mencintai Rasulullah SAW dan orang-orang yang dicintai oleh beliau, seperti keluarga Rasul SAW, para sahabat. Kedelapan, membenci orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang yang dibenci oleh beliau. Kesembilan, mencintai Al-Quran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kesepuluh, mencintai umat Rasulullah SAW dan suka memberikan nasihat kepada mereka. Kesepuluh, hidup zuhud di dunia dan rela untuk fakir. Dengan demikian, mencintai Rasulullah SAW berarti mengikuti petunjuknya, menaati perintah dan larangannya, mengamalkan sunnahnya pada setiap saat dalam kehidupan sehari, bukan sekadar seremonial yang sifatnya kondisional dan temporal. Sholawat kepadanya sesuai yang dituntunkan, menjadi sebagai idola dan panutan, mencintai orang-orang yang mencintainya, yaitu keluarganya dan para sahabatnya, mencintai apa yang ia cintai dan membenci apa yang ia benci, seperti bid'ah, syirik, khurafat, tahayul, maksiat dan lainnya. Sebagai penutup, mari kita senantiasa mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada manusia, harta, bahkan keluarga dan diri sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya, karena kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW, mencintai hari dan setiap hari dan setiap bulan, bukan hanya setahun sekali pada bulan Rabiul Awal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syarka wal musyrikin wa dammar a'da ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله